Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bisunnatihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fi din, azakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dengan kitab Aqidatul Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, atau yang dikenal dengan Risalah ila Ahli Al-Qasim. Kita masih membahas tentang bab syafa'ah, tentang syafaat. Qala al-musannif rahimahullah, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau berkata, ولا ينكر الشفاعة إلا أهل البدع والضلال. Dan tidaklah mengingkari adanya syafaat kecuali ahlul bid'ah dan orang-orang yang tersesat. Tidak mengingkari syafaat kecuali ahlul bid'ah dan orang-orang yang tersesat, seperti kaum Khawarij dan kaum Mu'tazilah. Mereka mengingkari syafaat untuk ahlul kabair, untuk para pelaku dosa besar, berangkat dari pemahaman mereka bahawa murtakibul kabirah, pelaku dosa besar, adalah kafir menurut mereka. Maka tidak mungkin mereka akan mendapatkan syafaat. Itu menurut orang-orang Khawarij dan juga Mu'tazilah. Dan tentu ini adalah pemahaman yang menyimpang, yang bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan tentang adanya syafaat bagi para pelaku dosa besar, baik itu diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya, maupun yang diberikan oleh orang-orang saleh, dan yang lainnya yang diberi izin oleh Allah tabaraka wa taala untuk memberikan syafaat. Oleh kerana itu, para ulama ahli sunnah wal jamaah di dalam kitab-kitab akidah mereka pasti menyebutkan bab syafaat, karena ini menjadi ciri ahli sunnah. Yang mengingkarinya
maka dia bukan ahli sunnah, tetapi mereka adalah ahlul bid'ah wal dhalal, para ahli bid'ah dan orang-orang yang tersesat. Walakinnaha la takunu illa min ba'dil idzni war ridha. Tetapi syafaat ini ada setelah mendapatkan izin dan keridhaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Izin bagi pemberi syafaat untuk memberikan syafaat, dan izin bagi dan ridha bagi orang yang akan diberikan syafaat. Idhnullahi lisyafi' an yashfa' wa ridallahi lil mashfu' an yushfa'. Izin dari Allah bagi yang memberikan syafaat atau yang akan memberikan syafaat, dan keridhaan Allah bagi yang akan diberikan syafaat. Jadi harus terpenuhi dua syarat itu. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-28, wala yashfa'una illa liman irtada, dan mereka tidak memberikan syafaat kecuali bagi siapa yang diridhai. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih, tidak ada yang memberikan syafaat di sisi Allah kecuali yang telah mendapatkan izin dari Allah. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman dalam surat An-Najm, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. Dan berapa banyak dari malaikat di langit, syafaat mereka tidak bermanfaat sedikit pun kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah dan bagi siapa yang Allah kehendaki dan siapa yang Allah ridai. Wa huwa la yarda illa at-tauhid, dan Allah tidak ridha kecuali dengan tauhid. Allah tidak ridha kecuali dengan tauhid, artinya kecuali jika yang akan diberi syafaat itu muwahhid, orang yang mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wala ya'zanu illa li ahlihi, dan tidak memberikan izin kecuali bagi ahlinya. Wa ammal musyrikun falaysa lahum min asy-syafa'ati nasib. Adapun orang-orang musyrik, maka mereka tidak mendapatkan bagian sama sekali dalam syafaat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, maka tidak bermanfaat bagi mereka syafaat dari para pemberi syafaat. Ini adalah keyakinan yang beliau sampaikan, ya, yang berkaitan dengan syafaat. Dan ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan beliau mengatakan, qauluhu wa huwa la yarda illa at-tauhid, perkataan Syekh bahawa Allah tidak ridha kecuali dengan tauhid, la yarda 'anil musyrik, artinya Allah tidak akan ridha terhadap orang-orang musyrik.
wa innama yarda li ahli tauhid, dan Allah hanya ridha bagi ahli tauhid. Maka siapa yang ingin mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, syarat utamanya dia harus muwahhid, dia harus ahli tauhid. Ya, sekalipun mungkin dia terjerumus ke dalam dosa besar, tapi dia muwahhid, dia orang yang mentauhidkan Allah, dia orang yang tidak menyekutukan Allah tabaraka wa taala. Adapun musyrik tidak diridhai oleh Allah. Ya, Allah tidak akan mengizinkan nabinya memberikan syafaat bagi orang-orang yang meminta-minta kepada selain Allah, termasuk minta syafaat kepada Nabi. Ya, minta syafaat kepada Nabi, minta syafaat kepada orang-orang saleh. Ini adalah perbuatan yang terlarang. Artinya dia meminta kepada selain Allah, dia meminta kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Dan permintaan kepada selain Allah itu adalah perbuatan syirik. Maka jika engkau ingin mendapatkan syafaat, jadilah orang yang mentauhidkan Allah, jadilah orang yang beribadah hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, minta tolong hanya kepada Allah, minta kaya kepada Allah, minta sehat kepada Allah, minta beristighatsah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, takut hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah. Jika seseorang menjadi muwahhid, dia berhak untuk mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena la yarda illa tauhid. Allah tidak ridha kecuali tauhid. Allah tidak ridha terhadap orang-orang yang menyekutukannya, tetapi Allah ridha terhadap ahli tauhid. Wala ya'zan illa li ahlihi, dan Allah tidak mengizinkan kecuali bagi ahlinya. Wala ya'zanu lisyufa'i illa fi ahli tauhid. Allah tidak mengizinkan bagi para pemberi syafaat, ya, kecuali dari ahli tauhid, kecuali dari ahli tauhid. Wa ammal musyrikuna falaysa lahum min asy-syafa'ati nasib. Adapun kaum musyrikin yang mati dalam keadaan syirik, yang mati dalam keadaan kafir, tidak memiliki bagian sama sekali dari syafaat. Karena syarat dia mendapatkan syafaat, dia harus muwahhid, dia harus mukmin, meskipun naqisul iman, kurang keimanannya, tetapi dia masih mukmin, maka dia berhak untuk mendapatkan syafaat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang menjelaskan tentang syafaat, yang diantara yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam bab tentang syafaat. Bagaimana Allah berfirman, akhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqalu khardalin min iman. Keluarkan dari neraka siapa saja yang di hatinya terdapat sebiji khardal dari keimanan, walaupun sedikit sekali, tetapi dia masih mukmin, maka dia berhak mendapatkan syafaat. Adapun kafir musyrik, ya, tidak berhak mendapatkan syafaat. Allah berfirman, fi jannati yatasaalun 'anil mujrimin. Ya, di dalam surga mereka saling bertanya, penduduk surga saling bertanya, ya, 'anil mujrimin, tentang orang-orang yang banyak berbuat dosa. Ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar?
qalu lam naku minal musallin, kami dahulu bukan termasuk orang-orang yang salat. Ya, lanjutannya fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, maka tidak bermanfaat bagi mereka syafaat orang-orang yang memberikan syafaat. Beliau mengatakan minal asbab allati adkhalathum an-nar, di antara sebab yang memasukkan mereka ke dalam neraka, annahum lam yakunu minal musallin, mereka tidak pernah solat. Mereka tidak pernah solat. Fadalla ala anna man taraka as-salata muta'ammidan fahuwa kafirun mukhalladun fin nar. Ini menunjukkan bahawa siapa yang meninggalkan solat secara sengaja, ya, orang yang enggak solat, dia kafir dan kekal di neraka. Ya. Wa fi hadha raddun 'ala alladhina yaqulun, dan ini juga bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan inna tarkas salati kufrun asghar, bahawa meninggalkan solat itu kufur asghar. Ya, bal huwa kufrun akbar, yang benar dia adalah kufrun akbar. Ya, bidalil hadhihi al-ayah, dengan dalil ayat ini, qalu lam naku minal musallin, kenapa kalian masuk neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin hatta atana al-yaqin fama tanfa'uhum syafa'atu asy-syafi'in. Yani la yusallun wa la yadfa'un az-zakah, mereka tidak solat, tidak membayar zakat. Was-salatu waz-zakatu qarinatan fi kitabillah, solat dan zakat selalu disebutkan bersama di dalam kitabullah. Fadalla ala anna tarka as-salati kufrun min wajhain, maka ini menunjukkan bahawa meninggalkan solat itu kufur dari dua sisi. Al-wajhul awwal, sisi yang pertama, anna Allah dzakara tarka as-salati ma'a hadhihi al-umur allati hiya kufrun bil ijma', bahawa Allah menyebutkan tentang meninggalkan solat, ya Allah sebutkan dengan perkara-perkara yang itu adalah perbuatan-perbuatan kufur menurut ijma'. At-takdzib yaumiddin, seperti mendustakan hari kebangkitan, hadza kufrun bil ijma', ini adalah kekufuran, ya, secara ijma'. Man'u zakati jahdan liwujubiha, hadza kufrun bil ijma', menolak membayar zakat karena mengingkari kewajibannya, ini juga kufur secara ijma'. Al-khawdu fi ayatillahi, hadza min al-kufri bil ijma', juga orang-orang yang bermain-main, ya, di dalam ayat-ayat Allah, menolak ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala, ini juga perbuatan kufur. Fadalla ala anna tarka as-salati kufrun, ini menunjukkan bahawa orang yang meninggalkan salat itu kafir, li'annahu qurina ma'a hadhil asya', ya, karena dia disebutkan bersama dengan perkara-perkara yang disepakati, yaitu adalah perbuatan-perbuatan kufur. Al-wajhu tsani, sisi yang kedua, qawluhu fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, firman Allah fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, tidak bermanfaat bagi mereka syafaat orang-orang yang memberikan syafaat. Fadalla ala anna tarika as-salati 'amdan la tuqbal fihi syafa'ah, maka ini menunjukkan orang yang meninggalkan salat secara sengaja, ya, dia tidak mendapatkan syafaat. Wa hadha innama yakunu fil kafir, dan
tidak berhaknya dia mendapatkan syafaat, ya, tidak berhaknya seseorang mendapatkan syafaat itu karena kekufurannya. Falau kana mu'minan laqubilat fihi syafa'ah, seandainya pelaku ataupun orang yang meninggalkan salat itu mukmin, tentu akan berhak mendapatkan syafaat. Tetapi setelah Allah sebutkan, qalu ma salakakum fi saqar, kenapa kalian masuk neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin, kami bukan termasuk orang-orang yang salat, dan seterusnya. Kemudian Allah berfirman, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Wallahu a'lam. Ya, ini berkaitan dengan masalah tarkus salat, dan para ulama rahimahullah jami'an berbeda pendapat dalam masalah ini. Ya, tetapi bahwa salat adalah ibadah yang sangat agung, dan para sahabat, ya, diriwayatkan dari mereka bahwa mereka tidak melihat satu perbuatan yang meninggalkannya itu adalah kekufuran kecuali salat. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salat, perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar, siapa yang meninggalkannya maka dia kafir. Karena salat adalah a'zamul ibadat, ibadah yang paling agung. Ya, kalau orang tidak salat, apa yang tersisa pada dirinya? Seorang muslim enggak salat, apa yang tersisa pada dirinya? Ya, tidak ada yang tersisa pada dirinya jika dia tidak salat. Maka salat ini menjadi barometer bagi seseorang. Kemudian beliau mengatakan, wa uminu bi anna al-jannata wan nara makhluqatani. Beliau kembali menjelaskan tentang akidahnya. Beliau mengatakan, aku beriman bahwa surga dan neraka makhluqatan, dua makhluk Allah. Ya, bahwa surga dan neraka kedua-duanya adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Wa annahuma al-yawm mawjudatan, dan bahwa surga dan neraka ada sekarang. Ya, dan bahwa surga dan neraka itu ada sekarang. Wa annahuma la yafniyan, dan keduanya tidak akan punah, artinya akan terus ada. Ya, ini adalah keyakinan yang beliau tegaskan, dan ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, meyakini bahwa surga dan neraka itu makhluk, dan bahwa surga dan neraka itu ada sekarang, dan keduanya itu kekal. Ya, keduanya itu kekal, tidak punah, ya, tidak selesai, akan terus ada. Mimma yakunu yawmal qiyamati al-jannatu wan nar, di antara apa yang akan ada pada hari kiamat adalah surga dan neraka. Al-jannah allati a'addaha Allahu lil muttaqin, surga yang telah Allah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, dan banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang masalah ini, bahwa surga Allah persiapkan untuk para hambanya yang bertakwa. Wan naru allati u'iddat lil kafirin, dan neraka yang telah dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Darani la budda min wurudihima, dua tempat yang pasti akan dimasuki. Ya, surga
akan dimasuki oleh orang-orang yang bertakwa, neraka akan dimasuki oleh orang-orang kafir. Surga dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, neraka dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Wa huma ad-darani al-baqiyatan, dan surga dan neraka itu dua tempat tinggal yang abadi, akan terus ada. Darul qarar, negeri yang abadi, sebagaimana Allah berfirman, wa innal akhirata hiya darul qarar, sesungguhnya akhirat itu adalah negeri yang abadi, tidak akan selesai, ya. Berbeda dengan dunia yafna, dia akan hilang, ya, dia akan pergi, dia fana. Tetapi akhirat yabqa, akhirat itu akan terus ada. Laisa fiha irtihal wala intiqal, akhirat tidak ada lagi irtihal, tidak ada lagi orang kemudian mengadakan perjalanan ke tempat lainnya. Wala intiqal, tidak ada lagi perpindahan, ya. Bal ahluha yastaqirruna fiha abadal abad, tetapi pelakunya, tetapi para penduduknya, mereka akan tinggal di dalamnya selama-lamanya, ya, tidak akan selesai, tidak akan mati, karena mati telah dimatikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Akhirnya Allah tabaraka wa ta'ala, ya, dalam sebuah hadis yang sahih, ya, bahawa kematian itu didatangkan dalam bentuk seekor kambing, kemudian disembelih, ya. Kemudian Allah berfirman, ya ahlal jannati khulud wa la maut, wahai para penduduk surga, abadilah kalian dan tidak akan ada lagi namanya kematian. Wa ya ahlan nar khulud wa la maut, dan wahai penduduk neraka, ya, khulud, kalian akan abadi, wala maut, dan tidak ada kematian. Maka darul akhirah darul qarar, ya, tempat yang abadi, yang tidak akan selesai. Sedangkan dunia darul fana, negeri yang fana, semua yang ada di dalamnya itu akan fana, akan habis, akan selesai. Semua makhluk yang ada di dalamnya, manusianya, dan dunia itu sendiri nanti akan dihancurkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka jangan kita menukar akhirat dengan dunia, ya. Ada seorang salaf yang mengatakan, "Lau kanatid dunya min tibnin wal akhiratu min khazafin wal khazaful baqi wat tibnul fani lakhtara al aqilu al khazaf al baqi min at tibnil fani kaifa wal akhiratu min tibnin wad dunya min khazafin." Ya, beliau mengatakan, seandainya dunia itu
dari emas, dan akhirat itu dari tembikar. Ya, antum tahu tembikar ya? Bejana yang dibuat dari tanah liat. Seandainya dunia itu dari emas, akhirat itu dari tembikar. Tetapi emas ini akan hilang, sedangkan tembikar ini akan terus ada. Maka orang yang berakal akan memilih tembikar yang terus ada daripada emas yang akan hilang. Maka bagaimana bahawa akhirat itu dari emas dan dunia itu dari tembikar? Rahimahullahu ta'ala. Ya, laisa fiha irtihal wala intiqal. Tidak ada lagi perpindahan dari kehidupan akhirat. Ya, tidak lagi perpindahan dari kehidupan akhirat ini. Fa ahlul iman yakununa fi ila al-jannati allati u'iddat lil muttaqin. Maka orang-orang yang beriman, mereka akan masuk ke dalam surga yang Allah janjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Wa ahlun nari yakununa ila an-nari allati u'iddat lil kafirin. Dan penduduk neraka, ya, mereka akan masuk ke dalamnya, dan neraka telah disiapkan untuk orang-orang yang kafir. Wal imanu bil jannati wan nari yatakawwanu min thalath masail dzakaraha huna. Beriman kepada surga dan neraka itu terdiri dari tiga masalah yang beliau sebutkan di sini. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, annahuma makhluqatan. Yang pertama bahwa surga dan neraka itu kedua-duanya makhluk. Ini harus diyakini. Ya, bahwa surga dan neraka makhluqatan. Qala ta'ala fi kullin minhuma, Allah berfirman tentang surga dan neraka, u'iddat ay khuliqat wa huyyi'at. Artinya dia diciptakan dan dipersiapkan. Fahuma makhluqatanil an. Maka surga dan neraka itu sekarang adalah makhluk yang Allah tabaraka wa ta'ala ciptakan. Ini poin yang pertama tentang beriman kepada surga dan neraka. Beriman bahawa kedua-duanya adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Al-mas'alatu tsaniyah, poin yang kedua, annahuma mawjudatan. Bahwa surga dan neraka itu sudah ada sekarang. Ya, mawjudatan, ada sekarang. Beliau mengatakan wa annahuma al-yawm mawjudatan, dan bahwa surga dan neraka sekarang itu sudah ada. Raddan 'ala alladhina yaqulun, dan ini adalah bantahan bagi orang-orang yang mengatakan innama tujadan yaumil qiyamah. Bantahan bagi orang-orang yang mengatakan bahwa surga dan neraka itu akan diadakan pada hari kiamat. Ammal an laisa hunaka jannah wan nar, adapun sekarang tidak ada surga, tidak ada neraka. Wa hadza batilun, dan ini adalah kebatilan. Fa innahuma al-an mawjudatan. Surga dan neraka itu sekarang sudah ada. Ya, sudah ada. Baik, ada dulu. Jadi surga dan neraka itu telah ada sekarang. Wa dalilu dzalik, dalilnya adalah awalan, yang pertama,
anna Allah qala fil jannati u'iddat lil muttaqin, bahwa Allah berfirman berkaitan dengan surga, u'iddat lil muttaqin, telah dipersiapkan untuk orang-orang bertakwa. Wa qala fin nar, Allah berfirman tentang neraka, u'iddat lil kafirin, telah dipersiapkan untuk orang-orang yang kafir. Fa qawluhu u'iddat hadha fi'lu madhin. U'iddat ini bentuknya adalah fi'il madhi, yadullu ala annahuma qad khuliqata, yang menunjukkan bahawa keduanya itu telah diciptakan. Lam yaqul tukhlaq, Allah tidak mengatakan tukhlaq atau tu'ad, akan diciptakan atau akan dipersiapkan, tetapi dalam bentuk fi'il madhi, u'iddat, telah disiapkan. Hadhihi hikayatun lil madhi, dan ini menunjukkan apa yang telah lalu, bahawa surga dan neraka telah dipersiapkan oleh Allah dan telah diciptakan oleh Allah tabaraka wa taala. Sanian, yang kedua di antara dalilnya, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam akhbar, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau menghabarkan, annama yusibun an-nas min shiddatil har atau min shiddatil bard fi dunya annahu min jahannam, bahawa apa yang dirasakan oleh manusia dari panas yang menyengat, ya, dan dingin yang keras di dunia, itu pengaruh dari jahannam, sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya. Wa jahannam laha nafasan, dan jahannam memiliki dua nafas. Nafasun fis sayf, nafas dalam pada saat musim panas, wa hadha ashaddu ma yajiduhu an-nas min al-har, dan ini apa yang didapatkan oleh manusia dari panas yang sangat terik. Wa nafasun fi syita, satunya lagi dalam atau pada saat musim dingin. Wa hadha ashaddu ma yajiduhu an-nas fil bard min al-bard, yaitu dingin yang luar biasa yang dirasakan oleh manusia. Ini disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadalla ala annahuma mawjudatan, ini menunjukkan bahawa keduanya itu telah ada. Wa anna hadzal harra wa hadzal barda minan nar, dan bahawa panas yang sangat terik dan dingin yang sangat menggigit itu dari api neraka. Wal iyadzu billah. Salisan, bukti yang ketiga, anna sahabata kanu jalisina 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika para sahabat duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasami'u wajbatan, yakni syai'an saqat, maka tiba-tiba mereka mendengarkan suara dari sesuatu yang jatuh, ya, suara keras, ya, dari sesuatu yang jatuh. Qala, maka Nabi bersabda, atadruna ma hadha, tahukah kalian apa suara tadi? Qalu, para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, beliau mengatakan, hadha hajarun rumiya bihi fin nari mundhu 70 kharifan, ini adalah batu yang dilemparkan di neraka semenjak 70 tahun, ya. Fahuwa yahwi fin nari, maka batu itu jatuh ke dalam neraka. Al-an, sekarang batu itu baru jatuh ke neraka.
hatta intaha ila qa'riha, sampai ke dasarnya. Maka kata Nabi, suara itu adalah suara batu yang dilemparkan ke dalam neraka. Ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, ini adalah akhbar, berita dari Nabi. Kalau berita dari Nabi, kewajiban kita apa? Membenarkan, mengimani, meyakini. Ya, tiga itu yang wajib kita lakukan: mengimani, membenarkan, dan meyakini. Kenapa? Karena yang menghabarkan Nabi SAW, as-sadiqul masduq. Juga yang menghabarkan tentang neraka dan surga adalah Allah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan bahawa berita Allah dan Rasulnya itu terkumpul di dalamnya 4 perkara. Pertama, kamalul ilmi, kesempurnaan ilmu. Di dalam berita yang Allah sampaikan dan disampaikan oleh Nabi terdapat kamalul ilmi, kesempurnaan ilmu. Yang kedua, kamalus sidqi, kesempurnaan kebenaran. Yang ketiga, kamalul bayani, kesempurnaan penjelasan. Dan yang keempat, kamalul qasdi, kesempurnaan tujuan. Ya, dan itu 4 perkara itu adalah muqawwimat qabulil khabar, atau syarat satu berita itu diterima. Ya, maka kalau berita itu datang dari orang yang tidak tahu, tidak bisa diterima. Datang dari orang yang bohong, tidak diterima. Datang dari orang yang enggak bisa memberikan penjelasan tentang berita tersebut, enggak bisa diterima. Datang dari orang yang tujuannya buruk. Ada orang-orang yang membawa berita tujuannya buruk. Sedangkan Nabi membawa berita tujuannya baik untuk kemaslahatan umatnya. Demikian pula Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kabar untuk kemaslahatan para hambanya. Ya, maka berita-berita itu wajib kita terima, wajib kita benarkan, kita imani, dan kita yakini. Termasuk hadis ini, karena ini berkaitan dengan perkara gaib. Rabi'an, yang keempat, Allah Jalla wa Ala dzakara anna al-mayyit idza wudi'a fi qabrihi yuftah lahu babun ila al-jannah wa ya'tihi min rawhiha wa tibiha. Allah Tabaraka wa Ta'ala ya menyebutkan dalam hadis, ya, ini disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW, bahawa mayit apabila diletakkan di kubur, ya, setelah dia mendapatkan fitnatul qabr, fitnah kubur, ditanya oleh malaikat Munkar wa Nakir, maka akan dibukakan baginya pintu surga sehingga bau wanginya sampai kepada orang tersebut. Ini jika mereka adalah kaum mukminin. Wa anna al-kafir wal munafiq yuftah lahu babun ila an-nar. Sedangkan orang-orang kafir dan munafik akan dibukakan baginya pintu neraka. Fayatihi min sumumiha wa harriha, maka akan datang kepadanya panas dari api neraka. Fahada dalil ala annahuma mawjudatan al-an. Ini juga menunjukkan bahawa neraka dan surga dan neraka itu sudah ada. Kemudian poin yang ketiga yang perlu kita perhatikan dalam beriman kepada surga dan neraka, annahuma la yafniyan. Surga dan neraka itu tidak akan fana. Wala yabidani, dia tidak akan punah selama-lamanya.
An-naru tabqa wa ahluha yabqaun. Neraka itu akan terus ada, penduduknya juga demikian. Wal jannatu tabqa wa ahluha yabqaun fiha ila ma la nihayah. Penduduk surga itu akan ada, akan terus ada, dan penduduknya juga demikian. Ya, mereka tidak akan mati. Wa fi hadha raddun 'ala alladhina yaqulun, ini juga bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan innal jannata wan nara tafniyani wa la yabqa illa Allah. Orang yang mengatakan surga dan neraka itu akan fana dan tidak ada yang tersisa kecuali Allah. Ini syubhat mereka. Li'annahuma law baqiyata la syarakata Allah fil baqa. Kalau dikatakan surga dan neraka itu terus ada, tidak akan selesai, maka artinya sama dengan Allah yang akan terus ada. Allah tidak mati. Berarti kalau kita katakan surga dan neraka itu terus ada, sama dengan Allah. Jawabannya, laisa kamitslihi syai'un samiul basir. Ya, kekalnya makhluk tidak sama dengan kekalnya Allah tabaraka wa taala. Surga dan neraka kekal. Allah akan maha hidup dan tidak akan mati. Dan surga dan neraka makhluk, sedangkan Allah adalah Al-Khaliq, dan Allah tidak serupa dengan makhluknya. Ya, fahunaka farqun baina baqa'il khaliq wa baqa'il makhluq. Tentu ada perbedaan antara kekalnya Al-Khaliq yaitu Allah dan kekalnya makhluk. Baqa'ul khaliq dzatiyun, kekalnya Allah adalah sifat dzatiyah Allah tabaraka wa ta'ala. Allah hayyun la yamut, maha hidup dan tidak mati. Sedangkan surga dan neraka baqa'ul makhluk fa huwa bi ibqa'illahi jalla wa ala lahu. Sedangkan kekalnya surga dan neraka itu karena Allah yang memberikan kekekalan bagi surga dan neraka tersebut, bukan karena itu sebagai sifat zat surga dan neraka. Ya, fafarriq baina hadha wa hadha, maka bedakan antara Allah dengan makhluknya, tidak sama. Dan ini semuanya, sebagaimana sifat-sifat Allah tidak sama juga dengan sifat-sifat makhluk. Ya, wa minhum man yaqul, ada juga yang mengatakan innal jannata tabqa walakinna an-nar tafna. Ada yang mengatakan surga itu akan terus ada, kekal, dan neraka itu yang akan fana. Ini juga perkataan yang keliru. Yang benar sebagaimana itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa surga dan neraka itu sudah ada sekarang, dan keduanya adalah makhluk dan tidak akan fana. Ya, itu yang berkaitan dengan keimanan terhadap surga dan neraka, dan ini disebutkan dalam hadis-hadis yang banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada malam hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.